Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana kabar kalian sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai Alhamdulillah. pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin untuk bacaan doa. Bapak silakan. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang air tanah dan air permukaan. Untuk permulaan, Bapak akan mengajak kalian untuk menyaksikan video yang akan Bapak tampilkan di sini. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Kalian juga harus mencatat bagian-bagian penting yang ada dalam video ini. Kayak semacam ringkasan begitu dengan kata-kata kalian sendiri. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu apa itu air permukaan? Jika kalian ingin mengetahuinya, mari kita saksikan penjelasan tentang air permukaan. Air permukaan adalah lapisan air yang terdapat di permukaan tanah, seperti sungai, danau, rawa, atau sumur. Dan sumur bisa mendapatkan air dari air tanah freatis, yaitu air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air atau impermeable, tidak jauh dari permukaan tanah. Pada waktu musim kemarau, air tanah freatis akan berkurang, sedangkan saat musim penghujan akan bertambah. Perlu kita ketahui bahwa sungai terpengaruhi air tanah. Jika permukaan air sungai lebih rendah dari permukaan air, lalu bagaimana dengan penampang air itu sendiri? Ini adalah gambar penampang air tanah. Hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan menguap lagi, sebagian mengalir di permukaan, dan sebagian lagi terserap ke dalam tanah. Air yang terserap ke dalam tanah akan menguap di sela-sela pori-pori tanah dan disimpan di atas lapisan kedap air menjadi air tanah. Air tanah disebut juga groundwater. Air tanah yang di atas lapisan kedap air yang dekat permukaan tanah disebut air tanah dangkal atau air freatis. Sedangkan yang jauh di bawah permukaan disebut air artetis atau air tanah dalam. Air yang diambil melalui galian sumur umumnya adalah air tanah dangkal. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan durasi menjawab 5 detik. Daerah ledok atau cekungan di muka bumi disebut Baiklah, apakah kalian bisa menyaksikan video tadi dengan baik? Apakah ada masalah saat kalian menyaksikannya? Ada Bapak, terkendala Kenapa? jaringan. Kenapa? Oh, oke, baik-baik. Nanti Bapak akan memberi kalian link untuk video ini supaya kalian bisa menyaksikan kembali.
video yang Bapak tampilkan tadi dengan lebih baik. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kali ini. Jadi kita juga mempelajari tentang membaca ya. Bapak minta kalian untuk membaca ini. Dimulai dari Ervina. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Baik, selanjutnya Air cadangan. Sebentar. Digantikan oleh temannya, dilanjutkan oleh temannya. Oke, baik Bapak. Silakan Veno untuk melanjutkannya. Halo, Veno. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik. Ya, Pak. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah persiapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Perpohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Oke, baik. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh Fatima. Ya. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat. Ini ada yang menghalangi, Bapak. Maaf, Bapak, tampilannya ada yang menghalangi. Oke, baik. Maaf. Sebentar ya, Bapak. Atur sebentar. Nah, ayo lanjutkan. Baiklah, selanjutnya pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis.
Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian telah membacakan dengan sangat baik. Jadi seperti yang telah kalian dengarkan tadi dari uraian yang telah dibacakan oleh teman-teman kalian, dapat kita pahami bersama bahwa air ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Itu baik untuk kehidupan sehari-hari, untuk ibu rumah tangga, dan juga kepada berdampak sangat kuat kepada lingkungan dan juga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi di sini Bapak akan memberikan sedikit tugas kepada kalian. Tugasnya adalah ini. Ini ya, bisa kalian lihat tidak? Bisa. Oke, jadi ini tugasnya kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan paling lambat sehari sebelum pertemuan selanjutnya. Apakah kalian ada yang tidak kalian pahami dari materi hari ini? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Terima kasih pada anak-anakku. Ini coba di screenshot dulu ya. Ini soalnya ya. Di screenshot dulu. Udah? Udah, oke, baik. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian telah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Jadi untuk sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk berdoa kembali ya, supaya apa yang telah kita pelajari dari tadi itu supaya kita diberikan pemahaman dan juga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Silakan. Baik, Pak. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah. Kecuali untuk hal-hal yang terpenting saja. Tetap makan dengan teratur dan jangan sampai sakit ya. Semoga kita di tahun depan bisa bertatap muka seperti kita biasanya. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.